Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca firman yang menjadi landasan dalam ibadah kita saat ini. Yaitu diambil dari Kejadian pasal ke-45 ayatnya yang pertama hingga ayat ke-15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman. Yang berbahagia ialah setiap orang yang telah mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita ulas kisahnya sejenak. Yusuf merupakan anak dari Israel atau Yakub dahulunya, yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Apa yang terjadi kemudian berdasarkan kerangkaian kisah sebelumnya? Karena ayahnya sangat mengasihinya dan memberikan jubah indah, karena Yusuf adalah anak yang paling baik pada saat itu, sehingga semua saudaranya cemburu. Akhirnya ia dijual sebagai budak. Ia menjadi orang yang terbuang di Mesir, mengalami serentetan nasib buruk, peristiwa yang begitu menegangkan. Digoda oleh istri majikannya, difitnah dan harus berakhir di penjara. Tetapi apa yang ia lakukan? Apakah ia berhenti dan mengutuki Tuhannya? Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya. Ia tetap setia. Ia percaya kalau Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam setiap peristiwa yang ia alami. Ia tetap taat kepada Tuhannya, dan ketaatannya itu berbuah manis. Perlahan-lahan nasib baik menghampirinya. Ia menjadi orang kepercayaan Firaun, diberikan wewenang untuk menjadi raja atau istilahnya penguasa kedua atas harta miliknya mereka. Namun lihat, ia tetap menjadi Yusuf yang rendah hati, tidak sewenang-wenang, dan tidak menaruh dendam terhadap orang-orang yang pernah menyakitinya. Dan akhirnya nasib jualah yang mempertemukannya dengan saudara-saudaranya. Ketika terjadi sebuah bencana kelaparan, keluarga Yakub mencari makanan sampai ke tanah Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Alih-alih marah, Yusuf malah memeluk mereka, memaafkan, meminta keluarganya untuk tinggal bersamanya di Mesir. Bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepahitan yang dialaminya di masa lalu ternyata tidak membuatnya mendendam. Tetapi ia memandangnya sebagai cara Allah mengasihi dia dan keluarganya. Hal tersebut dapat kita lihat melalui bacaan hari ini, khususnya di ayat yang ke-8. Saya akan bacakan kembali. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sama sekali Yusuf tidak mendendam, dan bahkan di ayat yang ke-5 kita lihat, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Istilah sekarang ini mungkin kita bisa katakan, yang lalu biarlah berlalu, mari membuka lembaran yang baru. Yusuf memandang sebuah peristiwa, rangkaian-rangkaian kepahitan di masa lalu sebagai cara Allah memeliharanya. Inilah yang dikatakan menghayati rencana kasih Allah.